Kalau misalnya Mas Soekarno itu masih jadi presiden kita Ya. hari ini, kira-kira bagaimana beliau menyikapi perubahan dunia sekarang ini? Sekarang kalau hari ini saya kira beliau akan seperti seekor ikan mas di air ya. Ya. Jadi sebenarnya Undang-Undang Desa itu adalah memberikan akar dan kaki bagi Pancasila, memberikan akar dan kaki bagi Indonesia. Salam Indonesia, salam yang indah-indah untuk kita semua. Untuk mantan-mantan yang masih berusaha untuk mendapatkan saya lagi, silahkan berpatah hati. Ya. Malam hari ini bersama dengan Jas Merah Channel, kita dalam podcast Bung Karno dalam secangkir kopi. Hari ini tamu kita sangat istimewa, Mas Budiman Sujatmiko. Kita akan ngobrol banyak sekali tentang Soekarno. Betul. Saya berserta dengan Mbak Vika. Halo. Yang nanti akan membantu kita dalam proses dialog dengan Mas Budiman Sujatmiko. Interogasi Mas. Kan biasa diinterogasi toh. Dan dulu nggak dapat bocoran pertanyaan. Dan mungkin nggak ada ceruhnya Mas. Nggak ada jagung gitu. Ya gini Mas, saya itu mengidolakan Mas Bud dari sejak dahulu kala. Bayangan saya seorang Mas Bud itu karena nama besarnya itu orang yang sulit dijangkau. Ternyata dengan jagung aja bisa. Oh iya, jagung sambil jagung ini. Sambil jagung. Jadi cocok kalau jenengan bisa bisa menginspirasi begitu banyak kepala desa, bahkan menginisiasi undang-undang desa. Wajar kan kalau terjadi idolanya kan Mas. Boleh kan Mas nanti fotoan bajunya. Ya itu Mas, saya itu sampai mengikuti semua tweet dan apapun podcast yang ada Budiman Sujatmiko. Nggak percaya lihat di YouTube saya Mas. Dari situ saya tertarik sama pernyataan Mas Bud bahwa 2 buku yang paling menginspirasi Mas Bud itu, satu di bawah Bendera Revolusi dan yang kedua trilogi Yuval Noah Harari. Di situ juga saya mendapat penjelasan bahwa Harari itu menjelaskan bahwa manusia di masa depan akan tetap survive kalau dia masih memelihara imajinasi dan membuat narasi untuk segala sesuatu dengan hebat. Dari situ walaupun Soekarno tidak menyatakan bahwa dia great narator, tapi saya kira Soekarno itu memang great narator kan. Bagaimana itu menurut Mas Bud? Ya saya kira dari berbagai macam presiden di Indonesia, kita beruntung karena presiden pertama adalah seorang narator besar, great narator. Narator itu adalah, kalau saya boleh artikan, tukang tutur. Penyambung lidah. Ya, penyambung lidah. Saya malah baru terinspirasi nih, bener. Kalimatmu itu penyambung lidah itu sebenarnya kalau dalam bahasa sekarang adalah seorang narator rakyat. Penyambung lidah rakyat Indonesia adalah seorang tukang tuturnya rakyatnya yang kemudian disampaikan ke dunia. Dan saya kira Indonesia diawali dengan narasi besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. 1 Juni saya kira adalah salah satu puncak pertama perairan Indonesia, menjelang perairan Indonesia dimulai dengan narasi besar Bung Karno tanggal 1 Juni itu. Dan itulah kemudian mewarnai kita sampai sekarang dan ke depan. Ya. Ya. Waktu itu kan begitu banyak ideologi ya. Begitu banyak ideologi. Begitu banyak ideologi, begitu banyak tokoh, begitu banyak orang pintar. Kenapa Soekarno yang paling menonjol itu? Pertama karena beliau punya kemampuan retorika. Ya. Kalau kemampuan retorika tulisan banyak, Tan Malaka juga menulis, Suta Syahrir juga menulis, Bung Hatta juga menulis, dan bahkan mungkin lebih teoritis daripada Bung Karno. Ya. Kalau Bung Karno lebih baik menulis tulisan-tulisan populer ya, memang untuk waktu itu untuk beliau kirim ke koran ya, Zaman Pergerakan, di koran Pikiran Rakyat Bandung. Sehingga beliau memang sejak awal menyajikan ide-ide yang sangat rumit, ide-ide besar menjadi bahasa komunikasi sehari-hari di masa sederhana ya. Bahasa sederhana tentu saja dalam batasan seorang pemikir ya pada waktu itu ya.
Dan puncaknya adalah pidato 1 Juni adalah sebuah great narration, great narrative ya, narasi besar Bung Karno melihat Indonesia. Narasi itu adalah tutur itu menurut saya penting karena dia memberi makna pada sesuatu yang lama. Dia memberi makna baru. Bayangkan orang Batak, orang Jawa, orang Sulawesi, orang Sunda, orang Bali, orang Dayak yang bahasanya berbeda, akar budaya berbeda, tiba-tiba oleh Bung Karno dinarasikan bahwa kita adalah Indonesia dan Siap bergerak. harus berdiri di dalam bangunan Indonesia akan kita bangun. Dan kemudian beliau menjelaskan berdiri di atas landasan apa, yaitu Pancasila. Bung Karno menjelaskan itu dalam pidato tanpa teks. Pidato tanpa teks spontan. Artinya sudah sangat sudah sungsung ya sampai mendarah daging, sudah masuk DNA-nya, sehingga dalam pidato tanpa teks itu begitu tertata karena tidak mudah bagi orang berbicara tanpa teks kemudian ketika dituangkan menjadi tulisan dia tetap enak dibaca, itu nggak mudah. Nggak mudah begitu ya. Ya itu kemampuan teknis. Nah, kemampuan itulah yang kemudian menyebabkan beliau bisa diterima oleh mereka yang suka mendengarkan narasi modal kuping atau suka mendengarkan narasi modal baca. Ya, beliau bisa berkomunikasi pada mereka yang suka nguping dengan suka baca. Beliau bisa satukan. Kalau Tan Malaka mungkin hanya pada mereka yang suka baca ya. Betul. Ya. Kayaknya hidup di masa sekarang mungkin Soekarno itu bisa bikin vlog yang bagus. Bisa bikin vlog yang bagus itu ya. Betul. Sementara Tan Malaka terbatas hanya blog penuh tulisan, nggak beda jauh sama regulasi gitu loh. Artinya aduh ampun deh gitu. Bahkan seperti tesis doktoral gitu ya. Ya, ke situ kekuatan Bung Karno. Saya kira hanya ada sedikit tokoh Indonesia yang punya kemampuan narasi secara lisan. Saya kira Bung Karno salah satu dari sedikit tokoh itu ya. Mungkin yang kedua Mas Bud. Oh enggak, zaman revolusi ya waktu itu ya. Sebab saya lihat Mas Bud juga punya kemampuan nge-tweet. Sekarang itu ya. Mungkin kira-kira Soekarno hari ini apa nge-tweet juga seperti Mas? Saya kira Bung Karno adalah tipe orang yang ketika punya ide itu nggak betah untuk dia simpan. Saya kebetulan mendalami ya. Saya mempelajari Bung Karno itu sejak SD kebetulan. Sejak SD, dan ketika saya membaca tulisan-tulisannya, saya dalami secara konseptual sih setelah SMP ya. Sebelumnya hanya membaca sejarah biografinya beliau. Tapi konsep-konsepnya saya pelajari waktu SMP. Dan itu bagi seorang anak SMP, mudah bagi saya menangkap apa maunya. Ada ukuran orang ini bisa menyampaikan ide yang rumit. Saya belajar kapitalisme, belajar kolonialisme, belajar sosialisme, belajar nasionalisme, belajar kebudayaan, belajar Islam. Bagi seorang anak kelas 2 SMP, tapi bisa saya tangkap berarti memang ya mungkin bahkan lebih mudah dari textbook buku sejarah. Oh ya, biografi SMP zaman itu ya. Ya, yang sangat membosankan. Nah itu Mas Arya tuh punya pertanyaan besar tentang Soekarno hari ini tuh. Kalau misalnya Mas Soekarno itu masih jadi presiden kita ya hari ini, kira-kira bagaimana beliau menyikapi perubahan dunia sekarang ini? Sekarang kalau hari ini saya kira beliau akan seperti seekor ikan mas di air ya. Ya akan hidup ya. Saya bayangin kalau Bung Karno hari ini ada, pasti dia ikut pertemuan dengan Xi Jinping, ikut pertemuan dengan Narendra Modi, ikut bertemu dengan Putin, mungkin juga sesekali akan ketemu dengan Joe Biden dengan penuh keengganan barangkali. Akan bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang hari ini kita lihat. Hari ini kita sedang lihat bahwa dunia terjadi perubahan luar biasa. Dedolarisasi, betul. Perdamaian Iran dengan Arab Saudi. Kemudian sekarang di Moskow ada pertemuan perwakilan Iran, Turki, Suriah. Ya. Kemudian macam-macam menurut saya yakin Bung Karno hari ini ada di sana. Ada di dalam circle itu. Ya. Dan itu kan sudah dibuktikan waktu Bung Karno zaman tahun 50-an kan ngumpulin negara-negara yang baru merdeka di Asia Afrika awalnya, setelah itu non-blok dan segala macam. Saya kira ini masa di mana
Bung Karno bisa betul-betul bisa hidup hari ini. Iya, iya, karena itu mungkin politik bebas aktif itu bisa diterapkan hari ini ya. Betul. Ya, betul. Tidak Juga saya mengira marhainisme, Mas. Ya, saya kira ya. Karena bapak saya dulu kan setiap melihat film Sidul, dia selalu menangis karena menganggap Pak Sabeni itu marhain terakhir. Bahkan sebagai marhain pun dia berusaha anaknya Sidul cari pekerjaan, tidak jadi orang merdeka lagi. Ya. Sementara di masa ini semua orang bisa bekerja sendiri, itu kan dengan jadi pedagang online, kayak jadi konten itu. Bagaimana Mas Put menyikapi itu? Ya, saya kira kalau kita jadi pedagang online di hari ini, Iya, apa yang dibutuhkan? iya, Itu ilmu Bung Karno, iya, ilmu narasi. Bagaimana kamu mendagangkan baju, mendagangkan makanan yang kamu buat di rumah, kemudian di posting di IG, di Facebook, iya, atau dimanapun, dan kemudian kamu memberikan cerita tentang makanan yang kamu buat di rumah, dan kemudian cerita sehingga orang menjadi suka. Itu kan kemampuan narasi. iya. Kemampuan Dagangannya naik kelas. dagangnya naik kelas, dan orang kemudian tertarik, penasaran. Saya enak apa sih makanannya? Dilihat dari narasi kayak itu enak. Katanya. Bung Karno juga seperti itu. Saya kira Bung Karno juga ketika membentuk Indonesia, beliau memberikan narasi ketika beliau bikin Asia Afrika Conference, bikin gerakan non-blok. Beliau juga membawa narasi. Ini aku punya, dalam tanda kutip ya, dagangan namanya Indonesia yang sudah diramu dengan bumbu Pancasila. Isinya sekian ratus, 100 sekian juta orang tinggal di Khatulistiwa, dan ini bisa loh menjadi role model kita membangun negara yang baru merdeka. Itu kan luar biasa itu. Luar biasa sekali itu. Luar biasa sekali itu. Iya, dia menarasikan hal yang belum jelas. Ya, Indonesia itu laboratorium sosial terbesar saya kira di dunia. Betul. Saya setuju itu. Laboratorium sosial terbesar. Begitu banyak percobaan langsung dicobakan di sini secara langsung. Kalau Amerika dulu tahun 1776 bisa harus melewati satu perang saudara. Betul. Kita enggak loh. Kita enggak Luar biasa. Ada pemberontakan tapi tidak sampai terjadi perang saudara. Paling lama 2 bulan 3 bulan. Itu kan luar biasa banget itu. Mulai dari provokasi Madiun, kemudian DITI, Permesta, PRRI. ini semuanya bisa dilewati dengan ya cukup mulus lah. Gitu. Ya, sampai harus mengorbankan dirinya sendiri kan di tahun 566 kan. Nah, jadi artinya memang yang dilakukan Bung Karno kan pada waktu itu Indonesia pecah seperti Vietnam, pecah seperti Korea, ya kan, yang menimbulkan perang Korea, menimbulkan perang Vietnam. Itu Bung Karno karena begini, Vietnam itu satu bangsa, Korea itu satu bangsa, perangnya aja begitu sangat berdarah-darah, satu bumbu. Dan dia tidak seberagam Indonesia ya. Indonesia itu bumbunya 700 suku loh. Anda bayangkan kalau Mas Arief atau Vika disuruh bikin masakan dalam waktu cepat dengan bumbu macam-macam, kunir, bawang putih, gula, raisin, kemudian mungkin ada wine-nya, mungkin ada daging macam-macam ya. Tiba-tiba ada Bung dan para pendiri Republik, ini harus dia makanannya harus enak, dan kamu harus pastikan bahwa makan ini itu akan nyaman. Dan itu beliau harus memastikan Meramunya. pada orang-orang bahwa kita akan main. Kita yang orang Padang, yang orang Padangnya pedas, yang Jawa suka manis, ya diakomodir. Yang katakanlah yang Palembang suka yang kecut, ya, yang Manado suka pedas, ya macam-macam. Kamu akan dilayani, cita rasamu masing-masing yang dilayani. Itu luar biasa. Dan itu harus dalam waktu sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kan luar biasa. Ya itu keajaiban. Tapi saya melihat juga ya, Soekarno itu mungkin sangat diterima karena dia selalu moderat ya. Kayak politik dia marhain itu tengah-tengah antara kapitalisme dengan sosialis. Termasuk juga dia bukan negara kapitalis tapi juga tidak komunis. Banyak narasi-narasi jalan tengah gitu. Seandainya beliau masih jadi pemerintah di saat hari ini, apakah kebijakan-kebijakannya juga cenderung jalan tengah begitu? Bung Karno itu bukan moderat. Bung Karno itu adalah seorang jalan tengah yang revolusioner. Ya revolusioner. Jadi
Bung Karno tidak tadi itu meramu 700 suku kan, meramu 700 suku menjadi masakan Indonesia. Tapi dalam hal itu dia jalan tengah, ya. Tapi dalam hal menuju setelah masakan ini jadi sesuatu, kemudian dia disajikan, dia diangkat, dinaikkan kelasnya makanan ini ke level dunia, beliau jalannya revolusioner beliau itu. Dan dia tahu bahwa jalan revolusioner dari Indonesia ini, kalau kamu berhasil menjalankan proyek keanekaragaman ini menjadi satu kesatuan yang utuh, maka sangat mudah untuk mempersatukan dunia. Karena gini ya, Vika, Mbak Saryo, Indonesia dari barat sampai timur itu kan sebenarnya anak-anak budaya dari berbagai macam kebudayaan dunia. Betul. Ya, masing-masing sangat berbeda. Jawa dan Bali itu anak budaya dari kebudayaan Hindu. Sumatera anak budaya dari kebudayaan Islam. Ya, Indonesia bagian timur, Sulawesi sama Ambon, Maluku itu anak budaya dari kebudayaan Belanda. Indonesia Tenggara Timur itu anak budaya dari kebudayaan Portugis Latin. Ya, nggak ada loh bangsa yang seragam itu. Artinya mereka yang bisa mengurusi anak-anak budaya dari kebudayaan dunia ini, maka ketika bisa mengurusi anak-anaknya, dia bisa mengurusi induk-induk kebudayaan masing-masing. Jadi kalau Anda berhasil mengelola Indonesia dan mengelola Indonesia, sebenarnya itu latihan untuk mengelola dunia. Sebenarnya itu. Itulah yang kemudian kenapa Bung Karno begitu lancar membuat Asia Afrika, mempromosikan yang namanya non-blok. Kenapa begitu mudah dalam waktu kurang dari 10 tahun. Padahal bangsa yang baru, negara yang baru lahir, negara yang muda. Tapi kemudian dia bisa menawarkan resep-resep ini kepada negara lain. Dan ingat, pidato Bung Karno tanggal 30 September 1960 di sidang umum PBB, To Build the World Anew, beliau mengatakan, menawarkan Pancasila sebagai ideologi dunia loh. Ya, Kenapa? Ini sudah tak buktikan, sampelnya aku buktikan di Nusantara. waktu sesingkat itu. Ya, pilot project sudah bisa. Artinya kalau kita terapkan di dunia, kenapa tidak gitu loh. Kira-kira begitu. Gini, Mas Budi sendiri kan kita semua tahu berhasil menelurkan undang-undang desa. Desa di Indonesia mestinya juga seperti juga kebudayaan Indonesia. Oh ya, pasti. Itu kira-kira apa yang jenengan ambil dari Soekarno ketika menerapkannya dalam UU Desa? Saya dengan undang-undang desa adalah memberikan kaki dan akar pada ideologi Bung Karno. Keren. Saya undang-undang desa adalah memberikan kaki dan bahkan akar teritorial dan akar finansial juga. Ya kan gini, ide Marahaini, ide mengbel wong cilik desa pertanian Marahaini itu oleh Bung Karno menjadi sebuah ideologi, menjadi sebuah gerakan dan kemudian dikembangkan jadi Pancasila. Jadi sebenarnya undang-undang desa itu adalah memberikan akar dan kaki bagi Pancasila, memberikan akar dan kaki bagi Indonesia. Makanya pada waktu rapat-rapat undang-undang desa, di DPR, saya waktu itu memimpin salah satu rapatnya, saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita bicarakan ini bukan sebuah undang-undang sektoral. Ini tidak sama seperti saat kita membahas undang-undang tentang perbankan, tidak sama seperti membahas undang-undang tentang investasi, tidak. Ibaratnya Indonesia itu sebuah tubuh manusia. Kalau undang-undang perbankan, undang-undang investasi, undang-undang apapun itu hanya bicara soal Sektoral. bagian tubuh Indonesia, jarinya, telinganya. Enggak. Undang-undang desa ini adalah membahas tubuh Indonesia dari pusar ke bawah. Kita membahas sesuatu yang belum selesai dibahas di dalam sidang-sidang BPUPKI. Belum dieksplor. Ya, BPUPKI menghasilkan Pancasila, ya kan? Ya. Tapi itu berbicara Menjalankannya belum. berbicara soal sila ketiga sampai 21-nya. Menegaskan isi sila 3, 2, 1. Tapi isi sila 4 dan 5 ya dinyatakan, tapi ini belum dibuat mekanismenya. Mekanisme persatuan Indonesia sudah ada, Iya, ya, betul. dengan namanya NKRI. Meskipun ada godaan Republik Indonesia Serikat, kembali pada NKRI. Harga. Sila keduanya tentu saja kemerdekaan itu adalah perwujudan kemanusiaan. Undang-undang apapun yang lahir pada zaman itu adalah untuk kemanusiaan, ya. Undang-undang 1 jelas pasal 29 UUD 45 memberikan kebebasan bagi para pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya.
Artinya tahun 45 perumusan-perumusan itu lebih pada penguatan mekanisme penjalanan menyelesaikan sila 3, 2, 1. Nah, baru di tahun 2013 sampai 14 kita cari mekanisme pelaksanaan sila keempat dan sila kelima, yaitu di Undang-Undang Desa. Yaitu apa? Ada namanya musyawarah desa dalam pasal Undang-Undang Desa. Itu di sila keempat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbicara soal dana desa, berbicara soal alokasi dana desa, berbicara soal badan usaha milik desa. Itu ada memberikan mekanisme sila keempat dan sila kelima. Jadi saya bilang bahwa Undang-Undang Desa adalah meneruskan rapat-rapat sidang-sidang BPUPK yang belum selesai. Tujuannya kemandirian desa mestinya. Kemandirian desa sebagai akar dari kemandirian bangsa, memberikan akar kepada ideologi Pancasila, memberikan kaki bagi Indonesia. Itu luar biasa. Ya, dan ketika saya belum memperjuangkan undang-undang itu, dan ketika kita berdebat di Undang-Undang Desa, dalam kepala saya membayangkan ya kita semua adalah para peserta sidang BPUPKI. Iya, Ya. luar biasa itu. Ya. Mas.